Baik, perkenalkan nama saya Berlingkungan Sinurat dengan NIM 6233111125. Di sini saya akan mempresentasikan buku Moskow Mustang yang berjudul An Overview. An Overview, memahami anatomi gaya mengajar merupakan kunci bagi para pendidik untuk mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Konsep yang dikembangkan oleh Moskow Mustang ini memberikan kerangka komprehensif tentang bagaimana struktur keputusan antara guru dan siswa terbentuk dalam proses pembelajaran. Anatomi gaya mengajar membantu para guru untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan memahami struktur pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pembelajaran, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Selanjutnya, 3 komponen penting dalam anatomi gaya mengajar. Yang pertama, pre-infection, fase perencanaan di mana guru membuat keputusan sebelum pengajaran berlangsung. Mencakup penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, persiapan materi, dan alokasi waktu. Yang kedua, infection, fase pelaksanaan di mana terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa, melibatkan implementasi, rencana pembelajaran, penyampaian materi, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, post-infection, fase evaluasi dan refleksi setelah pembelajaran selesai, mencakup penilaian efektif pengajaran, umpan balik siswa, dan identifikasi berikutnya. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan dalam proses pengajaran. Selanjutnya, pre-infection, fondasi pengajaran yang efektif. Yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran, membentuk kompetensi dan keterampilan yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan yang jelas menjadi panduan utama dalam merancang seluruh aktivitas pembelajaran. Yang kedua, pemilihan metode dan strategis. Menentukan pendekatan pedagogis yang paling sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa, termasuk memilih teknik penyampaian, bentuk interaksi, dan model aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga, persiapan sumber daya. Mengidentifikasi dan menyiapkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran, dan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung proses pengajaran yang efektif. Pre-infection menjadi fase krusial yang sangat mempengaruhi keberhasilan secara keseluruhan. Selanjutnya, infection, menghidupkan rencana pengajaran. Yang pertama, implementasi rencana, menerapkan strategi dan metode yang telah dirancang dalam situasi pembelajaran nyata. Yang kedua, pengelolaan kelas, mengelola dinamika kelas, interaksi, dan pengaturan waktu secara efektif. Yang ketiga, penyesuaian situasional, melakukan adaptasi terhadap rencana berdasarkan respon dan kebutuhan siswa. Yang keempat, fasilitasi pembelajaran, membantu dan membimbing siswa dalam proses penemuan dan konstruksi pengetahuan. Pada tahap infection, fleksibilitas guru sangat diuji, meskipun perencanaan sudah dilakukan dengan matang. Guru perlu siap melakukan penyesuaian berdasarkan situasi yang nyata di kelas. Kemampuan untuk membaca kondisi siswa dan memodifikasi pendekatan secara tepat menjadi kendala dalam fase ini. Interaksi yang bermakna antara guru dan siswa menjadi jantung dari proses pembelajaran pada tahap ini. Kualitas interaksi ini akan sejauh mana siswa dapat terlibat akibat dan memperoleh pemahaman mendalam terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, post-infection, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Evaluasi guru. Guru melakukan penilaian terhadap efektivitas metode yang digunakan, tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, dan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Evaluasi ini menjadi bahan penting untuk perbaikan pengajaran di masa mendatang. Yang kedua, refleksi siswa. Siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi, mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan, dan mengevaluasi strategi belajar yang telah mereka terapkan. Post-infection merupakan tahap yang sering terlewatkan dalam proses pengajaran, padahal ini sangat penting untuk perkembangan profesional guru. Melalui evaluasi dan refleksi yang mendalam, baik guru maupun siswa dapat mengidentifikasi pola-pola yang berhasil dalam area yang memerlukan pembelajaran. Hasil dari tahap ini kemudian menjadi masukan berharga untuk siklus pembelajaran berikutnya, menciptakan proses pengembangan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Siklus pengambilan keputusan dalam gaya mengajar.
Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Guru mengidentifikasikan kebutuhan belajar siswa, karakteristik materi, dan konteks pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan dan gaya mengajar. Yang kedua, implementasi. Guru menerapkan gaya mengajar yang dipilih melalui 3 tahapan atau pengajaran, pre-impact, impact, dan post-impact secara terstruktur. Yang keempat, evaluasi efektif. Guru dan siswa mengevaluasi efektif gaya mengajar yang diterapkan dan melakukan penyesuaian untuk pembelajaran berikutnya. Analisis Bayesian berdasarkan identitas kebutuhan, guru menganalisis berbagai pilihan gaya mengajar yang mungkin diterapkan dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan. Pemahaman anatomi gaya mengajar memungkinkan guru untuk mengambil keputusan pedagogis yang lebih terinformasi dan struktur. Dengan penguasaan yang baik terhadap anatomi gaya mengajar, para guru dapat mengembangkan repertoire pengajaran yang lebih kaya dan beragam kebutuhan belajar siswa secara lebih utuh dan